Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi. Dalam video pembelajaran kali ini kita masih akan membahas materi tentang medan magnet. Sebelumnya Ibu ingatkan kembali kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas medan magnet dan induksi magnetik. Jadi kali ini kita akan membahas tentang gaya magnetik. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh dorongan atau tarikan dari magnet. Gaya magnet disebut juga dengan gaya Lorentz. Jadi Lorentz lah yang melakukan penelitian tentang gaya magnet ini. Penelitian dilakukan kurang lebih menghasilkan kesimpulan bahwa apabila sebuah kawat lurus diletakkan di antara dua kutub magnet, maka ketika kawat tersebut dihubungkan dengan baterai, arus akan mengalir pada kawat dan ternyata kawat akan bergerak ke bawah, bisa dilihat pada gambar A, dan ketika arusnya dibalik ternyata kawat akan bergerak ke atas seperti gambar B. Nah, hal ini menunjukkan bahwa arah gaya pada kawat tidak menuju salah satu kutub magnet, tapi selalu tegak lurus terhadap medan magnet dan tegak lurus terhadap arah arus. Kita bahas gaya magnetik pada kawat lurus berarus. Apabila sebuah kawat dialiri arus listrik dan diletakkan dalam medan magnet, maka kawat tersebut akan merasakan gaya magnet. Besar gaya magnet ini akan sebanding dengan kuat arus yang mengalir, kuat medan magnet, dan panjang kawat penghantar. Secara matematis ditulis F sama dengan B kali I kali L kali sin theta, di mana theta ini adalah sudut antara arus dan medan magnet. Gaya magnetik merupakan besaran vektor, maka untuk menentukan arah gaya magnet digunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari itu akan menunjukkan arus, keempat jari atau jari telunjuk itu akan menunjukkan medan magnet, kemudian telapak tangan atau jari tengah menunjukkan arah gaya magnet. Jadi dia bisa dengan cara seperti ini, menggunakan ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah, atau bisa menggunakan ibu jari, keempat jari, dan telapak tangan. Misalnya di sini ada kawat, arusnya ke atas, kemudian medan magnetnya masuk bidang. Nah, maka arah gaya magnetnya itu adalah ke kiri. Jadi kalau kita rentangkan tangan kanan kita, I ke atas, B masuk, maka telapak tangan akan menghadap ke arah kiri. Seperti ini, jika B-nya berarah ke bawah, kemudian I-nya ke bawah, B-nya keluar bidang, maka telapak tangan kita juga akan menghadap ke arah kiri. Bisa dicoba dengan menggunakan tangan kanannya di rumah. Untuk lebih jelasnya, Ibu bahas contoh soal berikut. Seutas kawat dengan panjang 10 cm berada pada medan magnet sebesar 0,5 Tesla seperti pada gambar. Nah, jika kawatnya dialiri arus 0,2, maka tentukan besar dan arah gaya magnetik yang bekerja pada kawat. Jadi dari soal itu kita ketahui L-nya 10 cm, kita rubah ke meter, B-nya 0,5, I-nya 0,2. Kemudian masukkan ke persamaan F sama dengan BIL. Maka didapat F-nya 0,01 Newton. Nah, untuk menentukan arah gaya magnetnya, supaya bisa digambarkan saja ini, tadi kan I-nya ke bawah, berarti jempol kita ke bawah, kemudian B-nya itu ke kanan ya, ke kanan. Nah, kalau digambar Ibu buat berarti dia masuk bidang, sehingga F-nya adalah berarah ke kiri. Kalau digambarkan seperti yang Ibu gambarkan ini, kalau langsung berarti kita dapat F-nya itu keluar dari bidang. Selanjutnya, gaya magnetik pada kawat sejajar. Dua kawat penghantar yang sejajar terpisah sejauh A. Ketika dialiri dengan arus I1 dan I2, maka besar gaya magnetik antar kawat adalah F sama dengan μ0 kali I1 I2 per 2πA kali L. Atau kalau yang ditanyakan besar gaya persatuan panjang, maka L-nya tinggal pindah ruas. Nah, jika arusnya searah, maka gaya magnetnya ini akan mendekat atau saling tarik-menarik seperti pada gambar. Nah, apabila arah arusnya itu berlawanan, maka dia akan saling menjauhi kawat atau saling tolak-menolak.
Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soal berikut. Jika kawat lurus sejajar dengan arus masing-masing 4 ampere dan arahnya sama seperti pada gambar di samping. Tentukan gaya per satuan luas panjang yang dialami kawat I2, seperti kawat yang di tengah. Langkah awal kita gambarkan dulu. Jadi I2 ini dipengaruhi oleh I1 dan I3, di mana pada I2 itu interaksinya dengan I1 dia akan saling tarik-menarik, dan dengan I3 juga akan tarik-menarik. Maka untuk menentukan berapa F2 itu adalah resultan dari F23 dan F21. Maka kita cari dulu untuk F21 nya, maka didapat 8 kali 10 pangkat min 5. Untuk F32 nya kita dapat 4 kali 10 pangkat min 5. Selanjutnya kita jumlahkan F2, berarti karena arah F21 dan F23 ini berlawanan, maka arahnya jangan lupa Ibu ambil di sini yang kanan positif, kiri negatif, berarti F21 nya yang negatif, F23 nya positif. Kita jumlahkan, maka didapat hasil min 4 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Jadi besar gayanya 4 kali 10 pangkat min 5 dan arahnya adalah ke kawat 1 karena hasilnya menunjukkan tanda negatif. Selanjutnya gaya magnetik pada muatan bergerak. Jika muatan listrik bergerak dengan kecepatan dalam medan magnet, maka akan timbul gaya magnetik pada muatan tersebut. Secara matematis ditulis F sama dengan B Q V sin theta. Nah, untuk menentukan arahnya, kita juga menggunakan kaidah tangan kanan dengan aturan ibu jari itu mewakili arah kecepatan, keempat jari mewakili medan magnet, telapak tangan mewakili gaya magnet. Nah, seperti ini. Nah, di sini tergantung muatannya. Jadi kan kalau muatan listrik itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kalau misalnya kita gunakan tangan kanan, F-nya yang seharusnya untuk muatan positif. Nah, apabila dia muatannya negatif, tinggal dibalik F-nya. Atau lebih mudah lagi kalau misalnya untuk kasus muatan negatif, kita gunakan tangan kiri. Untuk menentukan arah gaya magnet pada muatan yang bergerak, kita juga menggunakan kaidah tangan kanan dengan aturan ibu jari mewakili arah kecepatan, keempat jari mewakili medan magnet, telapak tangan akan mewakili gaya magnet. Nah, seperti ini. Nah, catatannya di sini, kalau misalnya muatannya bertanda positif, kita tinggal ikutin kaidah tangan kanannya. Tapi kalau misalnya muatannya negatif, berarti arah gayanya itu kebalikan dari kaidah yang kita gunakan. Atau bisa juga kita menggunakan tangan kiri apabila muatannya ini negatif. Jika lintasannya berupa lingkaran, maka besar gaya magnetik akan sama dengan gaya sentripetal. Sehingga kita dapatkan jari-jari lintasannya adalah akan sama dengan M kali V per B kali Q. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soal berikut. Sebuah elektron ditembakkan dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 6 meter per sekon searah arus pada kawat lurus panjang berarus 20 ampere. Jarak antara elektron dan kawat 10 cm, tentukan besar dan arah gaya yang bekerja pada elektron. Dari soal kita ketahui V, I, dan A. Nah, untuk I, kalau elektron itu nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, untuk mencari gaya magnet, kita gunakan persamaan F sama dengan B kali Q kali V. Karena B belum ada, kita tentukan dulu nilainya. Dengan persamaan mu 0 kali I per 2 pi A, maka didapat B sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kita substitusi semua nilai kepersamaan, maka didapat gaya magnet 3,2 kali 10 pangkat min 17 Newton. Selanjutnya untuk menentukan arah, karena Q ini medan magnetnya itu arahnya adalah masuk, ini kita misalkan saja gambarnya I ke atas, maka medan magnet kan masuk. Nah, berarti F-nya itu harusnya berarah ke kiri.
Tapi karena muatannya negatif, maka F-nya akan berarah ke kanan. Adapun aplikasi dari gaya magnet diantaranya pada galvanometer, motor listrik, dan spektrometer massa. Demikian penjelasan Ibu pada video kali ini. Semoga yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian dalam memahami materi pembelajaran kita. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.